warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubana fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Terima kasih Bang Zul atas pencerahannya. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Komisi 8 dan pimpinan Komisi 7 dan Wakil Rakyat Republik Indonesia yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, beserta dengan seluruh anggota DPR RI yang hadir. Selanjutnya juga hadir staf ahli Kementerian Dalam Negeri Pak Laude yang juga hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian juga hadir Pak Dr. Ahmad dan juga Dr. Anton Mardiantono, mantan Menteri Pertanian. Dan yang kita muliakan dan kita banggakan Gubernur Provinsi Jambi dan Wakil Gubernur Jambi beserta dengan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi yang hadir bersama kita pada subuh yang berbahagia. Selanjutnya kepada para tokoh-tokoh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara yang luar biasa ini. Safari subuh yang sudah menjadi program Bapak Gubernur Provinsi Jambi dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Dr. Haris yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga telah mengundang kami untuk hadir di Provinsi Jambi. Dan sungguhnya Bapak Ibu hadirin berhadir, apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi saya kira sudah lengkap. Inspirasi yang beliau hadirkan yang menyampaikan kepada kita dari perjalanan yang telah beliau alami. Kalau saya ikut saya akan bisa bahan apa yang akan disampaikan. Jadi walaupun demikian akan saya coba untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ayat yang kami sampaikan tadi, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 52 sampai 54, yang mana dalam ayat itu mengisahkan kepada kita tentang kisah perjalanan kehidupan di antara para nabi-nabi, dan khususnya dalam ayat ini adalah perjalanan kehidupan Nabi Isa alaihi
membawa manusia itu mentauhidkan Allah SWT dan beribadah kepadanya. Sebenarnya dalam ayat ini sampaikan kepada kita, Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itulah Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya. Hadzal siratal mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Dan semua nabi dan rasul mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk bertauhid dan kemudian beribadah kepada Allah. Akan tetapi dalam kisah Nabi Isa alaihissalam ini dan juga kisah dari para nabi-nabi yang lain, walaupun ajakan upaya-upaya untuk beribadah bertauhid kepada Allah SWT, tapi tidak semuanya mulus. Tidak semuanya berjalan lancar. Ada tantangan, ada rintangan, ada problema yang dihadapi. Dan maka pada situasi kondisi problema yang begitu berat itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam, khususnya ketika mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah SWT, untuk beribadah kepadanya. Maka di sana sini ada rintangan, ada hambatan, ada halangan yang pada situasi kondisi seperti itu yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa bertanya kepada para sahabatnya, para umatnya, falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa merasakan adanya gejala-gejala yang tidak sesuai dengan harapan, adanya hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang beliau hadapi dengan kehidupan perjalanan membawa umat itu pada kebaikan, maka pada saat itu Nabi Isa bertanya kepada umatnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah ini? Siapa yang akan menyelamatkan agama ini? Maka para sahabat Nabi Isa menjawab, itu Hawariyun, kamilah yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansar, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan saksikan kami ini adalah orang-orang muslim. Bapak Ibu hadirin berhadirin, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi tadi, begitu adanya keprihatinan kepada generasi muda, sehingga beliau membuat program untuk SMA dan SMK, membawa ke masjid bersama dengan para pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Jambi. Dan kemudian juga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zulhas tadi, bagaimana liku-liku dan bagaimana dinamika dan bagaimana perjalanan yang beliau rasakan dalam di tengah kehidupan berbangsa bernegara. Maka waktu itu Bapak Ibu hadirin yang berhadir, kiranya pengalaman yang disampaikan yang oleh Allah SWT kepada kita melalui kisah Nabi Isa ini kepada kami adalah hal yang sangat relevan dalam rangka untuk menghadapi itu semua. Apalagi pada saat ini kita bangsa Indonesia juga mengalami permasalahan yang juga berat yang tidak dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu akibat daripada
pandemi COVID-19 ini, yang efeknya itu bukan hanya efek kesehatan saja, akan tetapi juga berefek kepada ekonomi bangsa ini, berefek kepada pembangunan bangsa ini, yang kiranya sebahagian kisah kehidupan Nabi Isa tadi juga cukup relevan pesannya untuk kita dalam rangka untuk menjawab itu semuanya. Ketika pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada para sahabatnya, Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama ini? Siapa yang akan menolong bangsa ini? Siapa yang akan menolong generasi muda ini? Siapa yang akan menyelamatkan daerah ini untuk masa depan? Apalagi ketika Presiden Republik Indonesia menyatakan tahun 2045 Indonesia akan menjadi 5 negara besar di dunia yang dikenal dengan Indonesia emas itu. Kalau memang itu ingin kita hadirkan, ingin kita capai tahun 2045 itu, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jambi pada hari ini, itu adalah satu jawabannya, yaitu dengan memberikan perhatian kepada generasi muda hari ini, dengan memperhatikan kepada calon-calon pemimpin hari ini, karena 24 tahun lagi yang akan jadi gubernur, yang akan jadi presiden, yang akan jadi pemimpin bangsa itu adalah mereka yang ada di SLTA hari ini. Syababul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kami yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur Jambi adalah langkah yang sangat tepat, sangat strategis, dan sekaligus menjawab harapan daripada Presiden Republik Indonesia tahun 2045 nanti, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pemuda mereka. Maka itu tadi beliau menyampaikan kepada kita, ini program kita. Selanjutnya tentu terulang kepada masyarakat Provinsi Jambi, siapa yang akan mensukseskan program ini. Program menghadirkan hafiz di setiap desa, program subuh safari subuh. Pertanyaannya, oke, tadi sebenarnya apakah bisa selesai oleh Pak Gubernur saja? Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Selesai dan semua Pak Gubernur saja? Lalu siapa yang akan menolong program Pak Gubernur ini? Kita bersama. Siapa yang akan mensukseskan program Pak Gubernur ini? Kita bersama. Nah, maksud kami, kita semua yang akan menjawabnya. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi kepada kita. Bagaimana kita umat Islam ini bersatu, bagaimana umat ini bersinergi, bagaimana kita saling paham memahami. Kita berupaya untuk mencari bagaimana persamaan-persamaan. Dan memang itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita mencari persamaan-persamaan. Ketika kita menemui perbedaan dalam mencari persamaan itu, maka Pak Zul sampaikan kepada kita tadi, kita memahami. Maka itu Bapak Ibu hadir berhadir, pesan disampaikan oleh beliau berdua tentang ini menurut kami sangat relevan dengan apa yang disampaikan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ketika Nabi Isa bertanya kepada umatnya, Man ansari ilallah, dan umatnya menjawab, Nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah. Menurut hemat kami, ini yang namanya konsolidasi. Jadi Pak Hadis menyampaikan kepada kita, Pak Zulhas menyampaikan kepada kita, maka oleh sebab itu kapan itu akan bisa terjawab? Kapan itu akan bisa menjadi
daripada generasi yang ada di Provinsi Jambi ini, itu tidak akan bisa tercapai kalau seandainya kita tidak melakukan konsolidasi, kita tidak merapatkan sah, kita tidak meningkatkan persatuan. Apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi juga demikian. Maka oleh itu pesan yang disampaikan kepada kita dalam ayat yang kami bacakan tadi, memiliki kisah dari Israel, konsolidasi. Kita merapatkan sah, kita mengokohkan persatuan, kita harus mencari persamaan antara pemerintah dengan rakyat, harus menyatu, antara seluruh komponen pemerintah juga harus menyatu, dan seluruh pihak harus merapatkan sah. Man ansari Allah, siapa yang akan menolong agama Allah ini? Nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah, bukan saya, tapi adalah kami. Nahnu ansarullah, kami, kita semuanya. Sejarah telah membuktikan kepada kita. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Karena Belanda itu kecil negaranya, tidak sebesar Provinsi Jambi ini, Pak. Apalagi sebesar Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa begitu lama menjajah kita? Tak kurang dari 350 tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena memang kita belum solid dan belum menyatu pada waktu itu. Tapi ketika 28 Oktober 1948, ketika kita menyatakan dan mendeklarasikan persatuan itu, maka kurang 17 tahun kemerdekaan kita raih 17 Agustus 1945 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda itu, yaitu semangat bersatu, semangat kompak, semangat bersinergi demi untuk kepentingan Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bayangkan penduduk kita ini kan yang paling banyak adalah dari Jawa, tetapi bagaimana semangat unity, semangat bersatunya, maka justru bahasa yang dipakai bukan bahasa Jawa, tapi adalah bahasa Indonesia. Mencari titik temu, mencari pemersatu, dan inilah ditunjukkan oleh para saudara-saudara kita, para generasi muda pada tahun 28 itu, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Sejarah juga membuktikan kepada kita pada hari pertama kemerdekaan kita 2 Agustus 1945. Pada satu hari merdeka, siangnya sudah muncul bibit-bibit untuk melemahkan mereka bangsa bangsa. Karena memang yang dipakai pada waktu itu pada 7 Agustus 45 itu adalah jahat, dan ada sebahagian daripada masyarakat kita maka kurang setuju, sehingga Presiden Soekarno meyakinkan bahwa titik temu dan berhasil pembahasan yang maksimal. Tapi sebahagian masyarakat kita belum sepenuh hati. Akhirnya Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus pada sore dan malam melakukan rapat dan berkoordinasi dan berkonsolidasi, maka dapat kesimpulan demi untuk persatuan Indonesia, demi untuk suksesnya memelihara kemerdekaan yang baru 1 hari diperoleh, maka kita sepakat kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa pada waktu itu. Demi untuk Indonesia, demi untuk kemerdekaan Indonesia,
demi untuk terawatnya kemerdekaan Indonesia. Maka para pendahulu kita juga menunjukkan bahwa membangun semangat kebersamaan, semangat konsolidasi, merapatkan saf, menyatu padukan seluruh potensi, karena kita baru merdeka pada waktu itu. Bapak Ibu perlu ketahui juga dalam sejarah terbukti bahwasanya kemerdekaan 1945 itu belum diterima oleh Belanda dan Eropa dan beberapa negara yang lain. Tapi perlu dicatat bahwasanya yang mendukung kemerdekaan 1945 itu adalah saudara kita yang ada di India, kemudian juga yang ada di Portugal dan beberapa negara lainnya, termasuk Palestina. Jadi itu makanya hadir agresi Belanda pertama kedua, yang pada ujungnya adalah pada tahun 48. Maka Jogja dikuasai, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, sehingga Belanda menyatakan Indonesia sudah tamat. Kenapa? Karena Jogja sudah dikuasai, Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditawan. Akan tetapi kata masyarakat yang ada di Sumatera Tengah pada waktu itu tidak. Kenapa? Ada namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Mr. Saprin Prawiradegara mendeklarasikan yaitu pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikumandangkan di Bukit Tinggi sebagai ibu kota RI pada waktu itu. Dan kemudian sejarah juga buktikan kepada kita bagaimana konsolidasi, bagaimana soliditas yang dibangun walaupun di Sumatera pada waktu itu ada PDRI, akan tetapi juga menyatu dengan para pejuang-pejuang Jenderal Sudirman yang ada di Jawa. Waktu itu tidak ada WA dan tidak ada handphone, akan tetapi luar biasa konsolidasi yang dilakukan, sehingga akhirnya pada bulan Juli tahun 49 maka Presiden Soekarno dan Hatta dikembalikan pada tampuk kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian pada bulan April tahun 50 maka dikenal dengan mosi Jenderal Nasir mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Agustus 1950, 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka Soekarno menyatakan kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Para tokoh-tokoh kita, para pejuang-pejuang kita bagi bangsa ini telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana konsolidasi yang dilakukan dari sebagian informasi sekarang tadi. Maka kalau itu membuktikan kepada kita memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Zulhas dan kemudian Pak Gubernur, bahwasanya memang rangka untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu, dan dalam rangka menghadapi masalah problema yang sangat kompleks yang kita hadapi hari ini, memang jawabannya adalah bagaimana seluruh komponen memang menyatu, berpadu dan bersinergi, berkolaborasi, bergotong royong dan bekerja sama. Kiranya itulah pesan yang disampaikan dalam ayat tadi untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama gotong royong dalam rangka kemajuan Indonesia dan terdaulat